Karena inovasi itu mahal, Pak. Dan kemungkinan berhasilnya belum tentu berhasil. Nah, jangan mempanis daerah-daerah segar yang baru masuk, yang penuh inovasi, saat mereka melakukan inovasi ternyata belum mencapai target kinerja output atau outcome, tetapi dihargai prosesnya. Jadi kami lakukan sesuatu yang bisa menyiapkan mereka mulai dari dasar sampai dengan akhir. Jadi tidak ada lagi yang hanya mereka pelatihan selesai dapat sertifikat, nggak ada. Dan dikawal. Dikawal. Dan penting untuk mengidentifikasi reward tersebut bukan hanya output atau outcome. Karena inovasi itu sulit, belum pasti berhasil, risikonya tinggi, tetapi kalau tidak dilakukan kita nggak tahu kalau itu nggak akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pustaka yang berbahagia, selamat berjumpa kembali pada podcast JC kali ini. Tema yang akan kita bahas sore hari ini adalah membangun birokrasi yang punya karakter dan inovatif. Hadir bersama kita dua narasumber yang sangat kompeten. Yang pertama adalah Mas Aris Agung Pawai, STTPMM, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Siang, Mas Aris. Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, narasumber yang kedua Ahmad Muhammad Yakub ya. Yakub ya. SEMSI PhD, dosen Universitas Airlangga Surabaya. Selamat datang Mas Aris. Terima kasih. Ya. Tema kita tentang membangun birokrasi yang inovatif dan berkarakter. Tentu kita tahu Mas Aris dan Mas Ahmad, birokrasi adalah mesin pembangunan dan juga dalam wilayah untuk membangun kebijakan publik, pelayanan publik yang maksimal. Kita tahu bahwa birokrasi adalah juga alat negara yang memang punya sumber daya yang bisa mensinergikan sumber daya yang lain. Nah, kita ingin tahu sebenarnya kondisi real birokrasi di Jawa Timur khususnya, karena ada rejim perubahan dari nomenklatur PNS menurut Undang-Undang nomor 4 ya, tahun 2014 ya. Ada perubahan nomenklatur menjadi aparatur sipil negara. Tentu ini kan juga membawa konsekuensi tentang komitmen, tentang basis kinerja yang harus dicapai oleh aparat birokrasi. Nah, ini kita ingin mendapatkan gambaran sedikit tentang kondisi real birokrasi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Monggo. Ya, terima kasih Pak Gino. Sebenarnya kondisi birokrasi dari dulu pemerintah itu ingin memperbarui terus, meningkatkan terus, terutama bagaimana menyiapkan SDM ASN yang siap berkompetisi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau tadi Mas Gino bilang ada perubahan nomenklatur dari PNS menjadi ASN, sebenarnya tidak berubah, sama, cuman ASN itu ruang lingkupnya itu ada pegawai kontrak, ada PNS di dalamnya. Semua ini akan menjadi satu kesatuan, mereka menyiapkan diri untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Sekarang ini bagaimana wujud pemerintah meningkatkan kompetensi para ASN kita dalam memberikan pelayanan masyarakat melalui lembaga pendidikan dan pelatihan. Walaupun mereka juga adalah bagian dari meningkatkan pendidikannya melalui akademik, apakah itu S1, S2, atau S3. Tapi terlepas dari itu, di dalam mereka mengimplikasikan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, butuh pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi. Salah satunya adalah di bagian BPSDM Jawa Timur, menyiapkan itu. Mereka menyiapkan karakter mereka, skill mereka, teknis mereka, bagaimana menyiapkan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Saat ini kan sudah 4.0, terus nanti kita berhadapan dengan 5.0. Itu tidak akan pernah berhenti peningkatan itu, maka disiapkanlah SDM kita
untuk siap untuk mengalami perubahan-perubahan yang terjadi. Inilah kenapa di semua jajaran birokrasi, bukan hanya di Jawa Timur, di Indonesia, selalu memandang bahwa apa yang ada di depan, kita harus menyiapkan langkah-langkah selanjutnya untuk apa yang kita hadapi lagi berikutnya. Pasti ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Masyarakat ini kan semakin pintar dan cerdas. Tidak akan pernah berhenti. Kecerdasan manusia dan masyarakat itu yang harus dihadapi ASN yang begitu terbatas. Maka harus disiapkanlah regulasi-regulasi bagaimana menyiapkan pendidikan dan pelatihan bagi para ASN untuk siap untuk terjun kepada masyarakat. Saat ini kita menerima para CPNS yang kemarin penerimaan 2019 itu adalah lulusan-lulusan terbaik kalau menurut kami dibandingkan yang dulu-dulu. Mohon maaf kalau saya katakan dibandingkan dulu. Karena mereka lulus sangat selektif yang sangat ketat dengan prosedur yang sangat juga rumit, tapi mereka bisa mengakhiri dengan menyatakan lulus dengan baiknya. Saat ini di tempat saya lagi pendidikan Latsar, pelatihan dasar CPNS untuk memenuhi sebagai seorang PNS. Mereka kalau kita melihat produk-produk inovasinya sangat luar biasa. Dalam waktu mereka tenggang waktu cuma setahun, mereka sudah bisa dapat inovasi yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini wujud bahwa mereka ini ternyata adalah ASN yang sudah siap tempur untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih optimal. Mungkin menurut saya seperti itu. Ini menarik sebenarnya, karena kondisi hari ini nampak sekali ASN kita relatif mendapatkan input yang jauh lebih baik dibanding kondisi-kondisi yang terdahulu. Karena memang ASN nampaknya masih menjadi gula-gula dalam kondisi bangsa yang lagi susah begini. Memang ASN menjadi salah satu tujuan ya, dan putra-putra terbaik bangsa, alumni-alumni perguruan tinggi yang berkualitas mau masuk ASN. Nah, Mas Ahmad melihat fenomena selama ini kan kita lihat ASN itu kan dipandang cenderung statis dan mekanis gitu ya, lamban gitu ya, sulit mengadaptasi terhadap perubahan. Kemudian pola kerjanya sudah terpola mapan gitu kan, harus minta petunjuk atasan, sangat birokratis gitu. Nah ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang sudah nyata? Tadi Mas Aris sudah sampaikan bahwa ada harapan sebenarnya ke depan ini kelihatannya cukup menjanjikan. Gimana ini? Ya, saya rasa memang perubahan ini butuh waktu ya, Pak ya. Saya rasa butuh waktu. Yang sedang dilakukan sekarang mungkin bagian dari perubahan itu sendiri. Intake darah-darah segar ASN itu saja akan membawa suatu perubahan ya. Tetapi jika tidak diikuti dengan perubahan sistem, udah banyak contohnya Pak. Bu Agus di awal masuk ternyata akhirnya ngikut dalam tanda kutip sistem yang mungkin secara peraturan itu tidak seperti itu. Tetapi budaya organisasi itu sesuatu yang sangat penting. Sehingga manajemen change itu sangat penting, terutama untuk menyambut yang era baru ini ya. Apalagi kalau dari atasan, dari level bapak atau level yang atasnya atau yang lebih di bawahnya, itu sudah mengetahui bahwa kita butuh ada perubahan, ada inovasi. Para ASN perlu untuk inovasi lebih lanjut. Nah, perlu juga disediakan lingkungan yang safe bagi mereka untuk berinovasi. Lingkungan ya? Iya, karena mungkin di satu sisi ada apresiasi terhadap inovasi, tapi saya yakin di sisi lain, dan ini theoretically ya, itu ada pihak-pihak yang merasa bermasalah gitu, dengan inovasi itu, sehingga wah gimana caranya ini tidak bisa berinovasi secara optimum. Nah, sehingga pengelolaan manajemen change, pendekatan yang lebih holistik, training satu hal sangat penting itu Bapak, tetapi yang lebih jauh lagi sistemnya, contohnya KPI-nya diubah dari yang awalnya KPI yang penting angka-angka gitu ya, tidak membutuhkan tidak penting proses, itu mungkin lebih banyak KPI yang proses based, karena inovasi itu mahal Pak, dan kemungkinan berhasilnya belum tentu berhasil. Nah, jangan mempanis darah-darah segar yang baru masuk, yang penuh inovasi, saat mereka melakukan inovasi ternyata belum mencapai target kinerja output atau outcome, tetapi dihargai prosesnya.
tidak mempanis mereka karena gagal dalam mencoba berinovasi. Itu saya rasa penting sekali untuk dilakukan. Ya, saya pikir ini menarik ini ya. Jangan sampai birokrasi tadi Mas Haris sampaikan ini bahan bakunya bagus, tapi layu sebelum berkembang karena memang iklimnya tidak kondusif tadi. Nah, bagaimana Mas Haris bisa memberikan quality assurance kepada kita, jaminan itu bahwa apa yang Mas Haris lakukan tentang proyek perubahan misalnya, atau inovasi, atau terobosan baru, jalan baru untuk menuju hal yang lebih baik, ini tetap bisa tumbuh dalam situasi stigma birokrasi yang sampai hari ini belum banyak berubah. Iya, jadi setuju tadi yang disampaikan Pak Ahmad tadi bahwa tidak mungkin di jajaran staf level bawah itu bisa berinovasi kalau tidak didukung oleh pimpinan atau sistem. Maka oleh sebab itu di BPSDM Jawa Timur di tempat kami, semua kegiatan inovasi yang dilakukan di jajaran bawah atau level-level tertentu yang sudah disiapkan harus didukung oleh mentor. Mentornya itu siapa? Pimpinannya. Kalau pimpinannya adalah mentornya, maka di bawahnya harus ikut. Kalau mentornya mengatakan A, inovasi yang dilakukan B, maka akan diketemukan oleh coach. Coachnya itu siapa? Bisa perguruan tinggi, bisa Widya Suara, akan menyatukan itu. Makanya regulasi-regulasi yang selalu dibuat yang sistemnya kadang-kadang tidak ketemu, maka kita rubah sistem itu menjadi mengikuti sistem inovasi yang harus betul-betul menjadi sesuatu yang kolaborasi buat mereka. Kami mengambil contoh lah, di Banyuwangi itu apa yang dilakukan dulu Pak Anas itu sangat luar biasa. Karena membangun sistem yang dulunya mungkin mereka sudah nyaman dengan sistem yang ada, berubah sistem yang sangat luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Maka itu juga dilakukan di jajaran birokrasi di pemerintahan manapun, termasuk di Pemprov Jatim. Kita berusaha membangun itu tidak hanya di jajaran level staff. Makanya kenapa Menpan itu merubah sistem dari struktural menjadi fungsional, supaya mereka lebih kreatif. Fungsional itu supaya lebih kreatif, tidak terpaku terhadap struktur. Karena kapan dia terpaku terhadap struktur, maka yakin mereka akan diam, wait and see, kapan saya harus melakukan, tunggu perintah. Sekarang tidak lagi, kalau dia fungsional dia harus melejit, menyampaikan sesuatu. Lebih cepat, tidak ada arus yang menghalangi dia untuk melakukan inovasi dan kreativitas yang dilakukan. Itu pun adalah bagian dari meningkatkan kinerja. Tadi KIP-nya pasti akan terbangun kalau itu sistem sudah terjalan. Itu. Saya pikir ini menarik ya. Ada kelembagaan yang menjamin itu, antara perguruan tinggi, ada harus itu komitmen kepemimpinan, kemudian ada juga Widya Suara yang bisa juga tetap mengontrol itu. Karena kita tahu, pengen tahu juga Mas Haris, basis dari proyek perubahan ini apa jaminannya dia tetap bisa jalan? Sedangkan kan kita tahu iklim birokrasinya kan terbentur pada anggaran dan seterusnya. Ini seperti apa berangkat dari proyek perubahan yang dia angkat itu existingnya kondisi real yang tempat dia tugas, atau memang seperti apa ini? Jadi kalau dia membuat suatu proyek perubahan dan inovasi itu di tingkatan tertentu, level tertentu, anggaplah dia di eselon 4 melakukan perubahan di eselon 4-nya, maka dia tidak akan disetujui oleh coach-nya atau perguruan tinggi yang mengujinya untuk naik kepada tingkatan yang tertentu kalau ini belum dimasuki di tahap jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi kalau pendek itu dia buat regulasinya dulu, kalau menengah itu dia sudah mulai menyusun kerangkanya, jangka panjangnya berarti sudah masuk di dalam anggaran. Maka tahapan-tahapan step itu akan diikuti terus oleh mentor dan coach-nya sampai dia final. Kalau enggak, dia tidak akan lulus. Nah, itu ada rekomendasi dari BPSDM Jawa Timur bahwa dari tingkat pimpinan tidak akan mendukung. Sehingga rekomendasi itulah yang akan menjadikan bahwa instansi itu, OTOPD itu tidak siap dengan perubahan. Itu kalau sudah dipublikasikan dia akan jadi sesuatu yang akan merubah mindset pimpinan. Saya pikir ini menambahkan sedikit karena masih related ya. Saya rasa mekanisme pelatihan yang juga include coaching tadi itu juga saya melihat suatu inovasi dari cara pengembangan pegawai ya kan. Kalau dulu kan ya udah di training selesai gitu kan. Tapi yang saya dengar tadi saya apresiasi itu karena memang tidak bisa training jalan, mungkin akan pengetahuannya udah masuk ya. Tetapi kalau mengubah mindset dan juga mengimplementasikan suatu perubahan, itu memang butuh safety net gitu ya. Dan kalau ada yang menjaga dalam tanda kutip
pace-nya, kecepatannya oleh para mentor itu menurut saya itu bagus sekali. Bahkan di level BUMN pun beberapa BUMN kerjasama dengan kami, Pak. Iya. Itu untuk melakukan hal yang serupa. Jadi beberapa pegawai yang selama ini bekerja di level belum manajerial, itu kan mereka biasanya ketemunya sama mesin-mesin gitu ya. Betul. Nah, ini mau naik ke manajerial menengah atau ke masih dasar ya, level AVP, Assistant Vice President seperti itu. Nah, itu memang harus dibekali oleh hal-hal yang seperti itu. Mengelola manusia, melakukan apa ya, manajemen perubahan, terus dan itu yang perlu saya garis bawahi juga, saya mengapresiasi itu harus ada coachingnya. Iya, harus. Karena kalau cuma dilatih nggak ada coaching, wah itu nggak sustain, nggak Ya. akan gerak. Gitu. Ini satu terobosan yang menurut saya menarik dan saya kira ini linear dengan capaian pelayanan publik Jawa Timur yang dari 2013 sampai hari ini memang salah satu yang terbaik ya, Iya, di masih Indonesia, naik. masih Naik. dan trennya saya pikir Kemenpan RB juga memberi apresiasi Jawa Timur ladang inovasi pelayanan publik. Kita Saya pikir kebetulan ini salah satu provinsi, Pak, yang sudah menerapkan di sistem training itu berbasis corporate university. Jadi kenapa kami harus beralih ke corporate university? Bagaimana kurikulum-kurikulum yang sudah disiapkan universitas itu yang kita adopsi. Nah, kalau masalah manajemennya tidak, tapi kalau masalah bagaimana kurikulum yang dilaksanakan kita lakukan itu. Makanya tadi yang dibilang, jadi kami lakukan sesuatu yang bisa menyiapkan mereka mulai dari dasar sampai dengan akhir. Jadi tidak ada lagi yang hanya mereka pelatihan selesai dapat sertifikat, nggak ada. Dan dikawal. Dikawal. Dan tidak main-main, kami menggandeng berbagai perguruan tinggi seperti UNER, Unibrow, dan PTN-PTS lainnya untuk menggandeng mereka sama-sama mencapai tujuan yang diharapkan hasil dari proyek perubahan itu menjadi inovasi. Itu belum lagi, Pak, belum berakhir. Kami masih ada namanya inovasi laboratorium inovasi kepemimpinan. Jadi yang berperingkat yang terbaik kita masukkan ke laboratorium inovasi, mereka masih dibahas lagi, dicari lagi, dikupas lagi akar-akarnya sampai di mana sih inovasi itu yang masih bisa diketemukan yang lain. Masih diketemukan sampai akarnya. Untuk kita angkat lagi. Betul-betul inovasi itu bisa dijamin, bisa dilakukan ya, visible gitu ya. Malah kami rencananya inovasi yang mungkin bukan replikasi, tapi yang terbaru itu kita daftarkan ke HAKI. Kami kerjasama dengan Litbang Provinsi, Pak. Litbang Provinsi itu sudah menyiapkan format bagaimana semua inovasi itu bisa dilegalisasi dengan adanya sistem HAKI itu. Nah, konteks ini, jadi apa istilahnya, supaya ini tercapai terus kan, dijamin tadi ada pendampingan. Nah, kaitannya dengan jenjang karir birokrat, kan kita tidak bisa menafikan. Kadang-kadang kan birokrat ini kan tidak good and good, konsen kepada apa tugasnya, tapi kan juga kadang-kadang pengen juga segera naik. Nah, kaitannya dengan merit system ini bagaimana? Iya, sempat kita bahas tadi ya tentang KPI, Key Performance Indicator atau indikator kinerja seorang pegawai itu, sehingga dikatakan dia berkinerja atau tidak. KPI akan menjadi useless, nggak ada gunanya kalau itu nggak ngefek ke reward. Nah, reward itu bukan hanya insentif ya, tetapi juga penaikan jenjang karir. Jadi saat kita bicara tentang inovasi, itu trainingnya jalan. Terus monitoringnya jalan, tetapi juga harus ada link dengan hal-hal yang terkait dengan reward itu tadi. Kalau ada, nah yang tadi saya sampaikan juga penting untuk mengidentifikasi reward tersebut bukan hanya output atau outcome. Karena inovasi itu sulit, belum pasti berhasil. Risikonya tinggi, tetapi kalau tidak dilakukan kita nggak tahu kalau itu nggak akan berhasil, kan? Sehingga perlu ada safe haven bagi ASN atau pegawai yang berinisiatif melakukan inovasi tersebut. Jadi KPI-nya bukan hanya KPI target outputnya atau outcome-nya, tetapi juga prosesnya ini sudah menjadi KPI. Gitu. Nah, jika itu bisa link, maka budaya inovasi itu akan menjadi mendarah daging di suatu organisasi yang akhirnya ngefek juga ke
peningkatan jabatan dan seterusnya. Karena memang target kinerjanya dari situ. Gitu. Ya. Dan itu memang mudah diucapkan, tapi memang untuk pelaksanaannya iya itu memang perlu banyak hal yang perlu dibenahi dan juga ya kalau ada it takes a village to raise a kid ya. Butuh satu kampung untuk membesarkan satu anak kecil. Ini sama juga ini. Inovasi juga seperti itu. Butuh banyak multi stakeholder bersama-sama untuk mengembangkan apalagi ini udah iklim ya kalau mau diciptakan ya. Iklim inovasi di birokrasi. Karena memang dulu nggak seperti ini gitu. Tapi sekarang udah mau ke situ ya kan sehingga ya PR-nya besar. Ya, saya pikir ini satu perkembangan yang menarik. Tapi kalau kita lihat realitas yang ada kan ini kadang agak paradok. Di satu sisi ada nuansa inovasi yang Mas Aris dan kawan-kawan kembangkan terus untuk dikawal terus. Tapi kita lihat fakta hari ini uang APBD banyak ngendap di bank misalnya gitu. Sedangkan perusahaan-perusahaan swasta murni pinjam duit bisa berkembang. Nah, birokrasi dikasih duit aja kok nggak bisa jalan. Saya punya angka misalnya sampai per 15 Juni kemarin serapan APBD di Jawa Timur terutama ya, baik kabupaten, kota dan provinsi baru sekitar 30% lah gitu ya. Ada triliunan uang, ratusan triliun yang belum bergerak di bank. Dan Jawa Timur salah satu kata Menteri Keuangan uang yang mengendap di bank ini yang paling tinggi. Nah ini gimana menjelaskannya Mas Aris ini? Sebenarnya problem apa ini coba? Sebenarnya uang yang ngendap itu bisa saja bukan di Jawa Timur saja. Kebetulan banknya ada di Jawa Timur. Bisa saja daerah lain masuk Jawa Timur ngendap, akhirnya terakumulasi. Kelihatannya banyak. Jadi sebenarnya gitu. Itu pertama. Yang kedua, pemerintah ini kan karena ada pandemi, juga ada beberapa hal yang harus sangat dihati-hatikan juga. Bukan artinya kita takut, tidak. Tapi kan kita harus menggunakan anggaran ini semaksimal mungkin untuk kebutuhan masyarakat. Kadang kita sudah tahu untuk unsur yang ini adalah kebutuhan masyarakat, tapi kadang-kadang begitu di tengah jalan kita ada miss. Maka langkah-langkah itu kan harus dibuatkan SOP. Nah, tunggu SOP-nya muncul, kita jalan. Jangan sampai SOP-nya belakangan kita jalan, tapi kan kena tabrak dengan regulasi. Nah, regulasi ini kan berat buat klien-klien kita, kami ini yang ASN ini, yang harus dengan penuh dengan aturan yang berlaku. Bukan artinya kita tidak mau menyerap, tidak sama sekali. Itu langkah yang benar. Yang kedua, yang tadi sampaikan saya menarik juga, masalah merit system. Sebenarnya kita sudah harus berlaku tentang talent pool. Jadi nanti ASN itu ada punya punishment dan reward yang sudah jelas. Kalau mereka ikut pelatihan, nilainya sekian. Kalau mereka ikut pendidikan akademik S1, S2, dia nilainya sekian. Kalau dia berprestasi terhadap sesuatu, mendapatkan penghargaan, nilainya sekian. Itu nanti akan diakumulasi, masuk di talent pool. Jadi seseorang itu akan kelihatan di dalam basic data yang jelas. Seorang itu ranking berapa sih, di urutan berapa, itu akan jelas. Nantinya tinggal usernya, pemimpinnya, tinggal milih. Oh ini saya tinggal masukin, ini tinggal masukin. Sangat enak tuh sebenarnya. Seharusnya memang begitu. Dulu kan sistem DUK kan ya, yang paling tinggi itu udah. Itu kan kalau paling tinggi, tapi kan belum tahu isinya seperti apa. Memang dulu kan masih. Masih yang tadi Mas. Jadi birokrasi ini kan kondisi kita yang sedang pandemi dan resesi ini kan memang uang dari pemerintah yang mampu meng-create bagaimana masyarakat itu tetap bisa bergerak. Nah kalau realitasnya tadi kita baca ternyata 59% uang ini sekarang yang dibelanjakan baru untuk belanja rutin. Nah saya ingin sebenarnya mengkonfirmasi kepada Mas Ahmad itu bagaimana korelasi antara kebermajuan reformasi di bidang birokrasi tadi dengan kecepatan keberanian untuk memanfaatkan fiskal yang ada ini. Maksud saya supaya jangan sampai muncul gap ini, seolah-olah pikiran kita sudah, birokrasi kita sudah sangat menjanjikan, tetapi ketika diberi anggaran macet juga ini masalahnya. Nah ini gimana ini? Iya, dalam hal itu memang jawaban yang jujur sekali adalah saya tidak tahu. Di dalamnya itu problemnya apa. Tapi kalau dilihat dari pengamat dari luar ya, dari luar ring, kadang-kadang kan yang tinju itu jauh lebih jago. Tapi lebih jago lagi yang komentar ya kan. Nah, saya akan memposisikan di situ karena bukan petinju yang berhadapan pada pertandingan namanya penyerapan anggaran. Cuman memang kalau di birokrasi itu tidak bisa kita samakan
dengan korporasi yang swasta ya. Enggak, saya ingin mengkonfirmasi korelasinya dengan APBN. APBN kan jauh lebih akseleratif sebenarnya. Sehingga Menteri Keuangan sampai, ini apa sih masalahnya gitu loh, kok APBN bisa lebih cepat, kok di daerah yang dikasih duit kok malah justru Tapi jangan salah Pak, karena pemerintah pusat pun sendiri, mohon maaf bukan mengkritik, tapi sama-sama mau bikin jalan sama-sama. Maksud saya, kalau pemerintah buat kebijakan, segera menyampaikan kepada daerah. Kadang-kadang belum selesai ini yang kita lakukan, kita sudah harus menghadapi kebijakan yang baru. Maka maksud kami itu gimana caranya supaya seiring sejalan. Kalau pemerintah pusat membuat regulasi untuk pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dibuatkan regulasi yang sama, sehingga jalannya juga bisa sama. Kadang-kadang enggak, ini pemerintah pusat sudah buat regulasi yang baru, kami ini harus mengikuti, tapi kami, ya mohon maaf, namanya di daerah butuh sosialisasi, butuh penyampaian secara jelas supaya tidak salah langkah. Gitu, Memang cascade dari pusat ke daerah ini Pak ya, kita memang berharap bisa cepat sekali. Bisa cepat ya. Memang berharap seperti itu, tapi kenyataannya memang tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ya, jadi saya pikir gini Mas Haris juga, ke depan bagaimana teman-teman yang memang sudah punya apa istilahnya perubahan mindset yang luar biasa ini juga terlindungi dalam konteks dia mau tidak mau kan mengelola anggaran, karena dia menjadi birokrat dan seterusnya. Ada ketakutan-ketakutan yang kita dulu kan sering baca juga kan, untuk menjadi seorang PPK aja kan menghindar semua misalnya gitu kan. Artinya kecepatan perubahan di reformasi birokrasi kita ini kadang-kadang terhambat oleh kondisi iklim makro yang juga tidak sepenuhnya mendukung. Saya pikir ini juga perlu menjadi perhatian. Iya, betul. Saya pikir namanya kehati-hatian dan keraguan-raguan itu pasti ada dari sebuah ASN. Bendahara saja orang nggak akan pernah mau sekarang, Pak. Iya, saya nunjuk bendahara saja. Kamu jadi bendahara, Pak, jangan saya, gitu. Kenapa? Ya, saya belum dilatih, saya belum paham betul, takut salah regulasi. Itu kan sesuatu yang sangat berubah. Mereka sudah mulai mengerti, paham tentang bagaimana sih prosedur yang sebenarnya. Sudah paham itu artinya. Kalau dulu kan ya saya siap aja gitu. Tapi sekarang nggak bisa seperti itu. Mereka sangat paham betul sekarang bagaimana kalau mereka salah langkah, salah regulasi, maka salah dan segala sesuatunya menjadi rembet kemana-mana. Maka saya yakin dengan adanya hal seperti ini, maka perubahan mindset juga pasti akan berlaku. Pemerintah pusat juga pasti akan menyadari juga. Bayangkan pemerintah daerah itu punya kementerian banyak loh, Pak. Iya kan? Di sini buat regulasi, di sini kita harus ikut ini ya. Kalau enggak kan payah kita di pemerintah daerah. Gitu. Ya, saya pikir ini mungkin Mas punya ini terobosan baru. Bagaimana sebenarnya? Ini kan ada gap seolah-olah ya. Ada satu situasi yang sebenarnya birokrat kita menjadi sangat adaptif terhadap perubahan ada dan sangat siap. Tadi Mas Haris menyampaikan putra-putra terbaik, lulusan-lulusan perguruan tinggi terbaik masih mau jadi ASN. Tapi dari satu sisi ada juga situasi yang menakutkan juga bagi teman-teman birokrat. Ini gimana ini? Ya, saya rasa ini masih relate dengan pernyataan tadi yang saya sampaikan ya, bahwa itu tadi inovasi itu ada cost-nya. Cost-nya itu kegagalan. Dan itu lumrah sekali. Thomas Alva Edison itu bikin lampu 100 kali coba, sekali berhasil. Yang Elon Musk yang bikin roket itu ya, itu sekali diluncurkan meledos, ya kan, meledak, meluncurkan lagi meledak. Lah kalau dia dipanis oleh stakeholder dia waktu itu dengan kegagalan itu, ya tidak ada yang namanya SpaceX, ya kan, Tesla juga, tidak ada yang namanya mobil yang otonomus itu. Nah, membawa itu ke konteks diskusi kita tentang birokrasi, perlu ada satu mekanisme yang itu tadi loh, menyelamatkan gitu, tidak mengkriminalisasi hal-hal yang terkait inovasi yang dilakukan oleh ASN dan birokrat. Tentu saja kita juga tidak boleh tidak prudent ya. Tentu prudent itu wajib. Tetap. Tetapi ada suatu kalau bahasanya di luar negeri, Pak, nama itu sandbox itu. Sandbox regulation. Jadi ada satu kotak yang disediakan untuk inovasi. Selama masih dalam kotak itu, you boleh melakukan kesalahan, gitu. You boleh, asalkan ada improve-nya seperti apa. Nah, sandbox ini saya rasa yang mendesak sekali untuk diarus utamakan.
Mungkin 1-2 kementerian atau tempat ya atau unit itu sudah memahami itu, tetapi saya rasa belum semuanya memahami ini. Saya rasa itu yang Ya. bisa kita sampaikan. Saya pikir ini juga khusus untuk Jawa Timur. Kita tahu prestasinya juga luar biasa, tetapi hari ini ada fakta juga, Mas Haris. Ya. Masyarakat begitu lama menunggu banyaknya pejabat eselon 2 misalnya gitu yang kosong juga. Ya. Ini kan kembali juga paradok dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Mas Haris dan kawan-kawan tentang bagaimana menyiapkan SDM kita yang punya inovasi, berani melakukan out of the box, sehingga ada jalan baru untuk melakukan akselerasi pembangunan di Jawa Timur. Tetapi pada satu sisi ada fakta juga, kok bertahun-tahun jabatan-jabatan yang strategis juga belum segera diisi. Ini problemnya ada di mana sebenarnya? Ya, sebenarnya bukan karena tidak diisi. Struktur kita ini kan harus melihat pondasi yang sudah disiapkan. Eselon 4 naik ke eselon 3, eselon 3 naik ke eselon 2. Dan ada beberapa jabatan yang kosong ini adalah butuh asesmen dulu. Butuh asesmen yang sangat cermat. Orang ini cocoknya di mana? Orang ini cocoknya di mana? OPD ini yang segala teknis persoalannya sangat kompleks, ini cocok dengan siapa? Ini kan butuh orang-orang yang di asesmen dulu. Dan itu butuh waktu memang di asesmen. Karena pada saat ini kebetulan Ibu Kofifa ketemu adalah dengan jabatan-jabatan yang memang waktunya sudah pensiun pejabatnya. Sehingga dengan banyaknya ini kan tidak semudah itu kita harus mengambil langkah cepat. Ini tempatin si A, si B, padahal kalau sudah menempatkan orang, kita nggak boleh lagi mindahin dalam waktu setahun karena ada regulasi dari KSN. Cuman setelah itu baru gimana kalau dalam setahun dia tidak bisa bekerja dengan baik kan? Jadi polemik, kasihan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena kita harus berpacu kencang dengan misi-misinya beliau. Maka butuh waktu untuk menyiapkan mereka dengan asesmen yang disiapkan. Setelah mereka naik umpamanya dari eselon 3 ke eselon 2, maka dibutuhkan lagi eselon 4 naik ke eselon 3. Begitu juga yang eselon 2 dirotasi ke tempat yang lain, butuh pengganti rotasi eselon 2 yang lain. Ini kan nggak mudah. Ya, saya pikir sangat betul itu kita pahami. Tapi waktu 2,5 tahun Bu Kofifa saya pikir sebenarnya nggak 2,5 tahun. Yang ini harus. Saya sendiri kemarin ngalami kok dari kepala biro humas protokol terus jadi kepala BPSDM. Ya kemarin 1,5 tahun. Sekarang saya dalam 1,5 tahun memimpin BPSDM Jawa Timur. Sebenarnya udah cepat beliau. Cuman karena kebetulan memang jabatan itu saling berganti, kekosongan itu, sehingga kelihatannya panjang, padahal sebenarnya enggak. Jadi beliau dalam waktu 2 tahun ini sudah 2 kali sebenarnya mengganti jabatan dan memposisikan orang pada posisi yang tepat. Mungkin Mas Ahmad punya pandangan. Ini kan cukup strategis juga. Kita tahu lah PLT mungkin dianggap tidak cukup mampu membackup pencapaian visi misi gubernur. Kalau Bu Kofifa delay justru kehilangan momentum menurut saya ini juga perlu menjadi perhatian. Monggo ini. Betul. Saya rasa yang disampaikan benar ya. Tapi sebagian benar. Karena mau nggak mau kita nggak bisa menutup mata ya. Birokrasi, pemerintahan itu tidak steril dari namanya politik. Itu pasti ada unsur itu somehow, somewhere, seberapapun persentasenya itu ada unsur itu. Mungkin saya kalau Husnudon, oh berarti mungkin talent poolnya yang kemarin itu belum terlalu bagus sehingga orang-orangnya belum teridentifikasi dengan bagus. Itu Husnudon, tapi yang nggak Husnudon banget. Ini mungkin ada faktor-faktor lain yang perlu untuk disatisfy which is itu kalau kita bicara tentang pemerintahan, ya itu bagian dari ya darah dagingnya seperti itu. Nggak bisa kita lepaskan politik dari pemerintahan sepenuhnya, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat itu adalah mendorong tentu saja yang disampaikan jenengan tadi ya, mempertanyakan seperti ini, harus utamakan diedukasi masyarakat bahwa kita perlu ada akselerasi kecepatan dan seterusnya. Tetapi ya tentu saja kita sebagai penonton itu tadi yang paling paham yang tinju di atas ring. Tapi saya rasa faktor politik juga ada. Ya, undang-undang memang mensyaratkan kan birokrasi satu pihak. Masyarakat, partisipasi masyarakat pihak lain juga penting di dalam pencapaian apa yang sudah kita gagas tadi tentang ujungnya kan pelayanan publik kepada
masyarakat. Saya pikir perlu nih Mas Aris pesan kepada Gubernur ini, Iya. hati-hati betul, penting, tapi ini momentumnya jangan sampai lewat karena Insya Allah masyarakat Jawa lewat. Timur saya pikir sangat menunggu, ini udah hampir tahun ketiga, kalau sampai ini delay terus saya pikir juga Insya Allah. penting. Iya, Nah, betul. terobosan-terobosan apa untuk mempercepat ini supaya juga Gubernur punya confident untuk, ya realitas kan belum bisa sempurna Iya. yang kita siapkan, realitas birokrasi kita yang masih mungkin belum sepenuhnya juga sesuai dengan harapan, tetapi kan gerbang ini kan harus jalan terus dan segera harus diisi. Ya, salah satunya ya cara kita meningkatkan kualitas SDM kita di ASN. Ya. Apakah itu eselon 4, eselon 3 maupun eselon 2. Jadi eselon 2 yang kebetulan menjadi PLT, kita tingkatkan kualitas mereka dalam memberikan pelayanan, terutama kalau dia memegang 2 OPD atau perangkat daerah, sehingga dia bisa lebih survive dengan waktu yang sangat singkat, tapi mereka bisa bekerja secara optimal, daya dorongnya bagus. Maka kalau Ibu Gubernur mengumpulkan kami, itu sangat strategis betul. Kamu lakukan apa, hasilnya apa, ke depan apa gitu. Itu sudah kejar-kejar target kita. Karena mau tidak suka, karena memang kosongan itu menjadi sesuatu yang harus daya dorongnya lebih tinggi. Kedua, eselon 3-nya juga harus ikut membantu. Jadi kalau saya mewacanakan setiap pendidikan pelatihan itu, mereka saya katakan, kamu adalah pioner, kamu adalah daya dobrak, karena eselon 2-mu itu adalah leader yang butuh orang yang teknis yang bisa bergerak cepat di arus bawah. Maka kalau saya memberikan mereka pelatihan, saya selalu katakan, kamu bidangnya teknisnya apa? Oh ini Pak, oke. Kamu lebih penjurusan kepada kegiatan teknis yang kamu lakukan, tidak lagi secara umum. Tidak ada lagi pendidikan pelatihan yang umum sekarang Pak, general. Kita sudah pada teknis. Kamu butuh tentang manajemen bencana, ya kamu harus diikat manajemen bencana. Kamu butuh tentang perbendaharaan atau barang dan jasa, ya kamu harus di situ. Fokusnya di situ, tidak keluar. Nah, mudah-mudahan dengan daya dobrak itu para pejabat-pejabat yang mengisi kekosongan secara PLT saat ini bisa lebih survive di dalam melaksanakan seluruh aktivitas pelayanannya. Fokus, jadi harus lebih fokus, iya. Berdasarkan ini ya. Mungkin Mas Ahmad ada tambahan? Saya rasa udah mencakup ya, dan tentu saja tadi sekali lagi yang masalah sandbox itu Pak, itu perlu sekali untuk apa ya, kalau memang sudah menjadi pembicaraan itu di darah dagingkan dan diimplementasikan. Itu kelembagaannya sandbox itu di mana itu? Sandbox itu semacam ini ya. Jadi kalau dalam suatu organisasi startup gitu ya, atau apa gitu ya, apapun ya, itu ada satu fungsi tertentu memang tugasnya melakukan inovasi kan. Tapi mereka tidak boleh dijudge jelek kalau salah. Dalam hal, kalau dibawa ke pemerintahan, memungkinkan nggak nih? Dalam peraturan ya, itu ada aturan yang memungkinkan ada ruang itu. Ada peraturan sandbox regulation di luar negeri udah banyak diaplikasikan seperti itu. Regulasi-regulasi yang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk para inovator. Yang itu memberikan jaminan keamanan bagi mereka untuk melakukan inovasi. Mungkin itu bentuknya mungkin peraturan pemerintah, atau kalau di level provinsi itu peraturan gubernur atau apa, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Yang intinya adalah memberikan wadah, ruang secara aturan bagi para inovator untuk melakukan kesalahan, tetapi yang terkontrol tentu saja. Melakukan inovasi, manuver-manuver yang kemungkinan berhasilnya belum tentu berhasil, tetapi dia aman. Dia aman karena ada peraturan itu. Saya rasa itu penting sekali. Kalau memang paradigmanya kita mau inovasi di pemerintahan, saya rasa itu menjadi salah satu kunci. Dan yang saya tahu di Kementerian Keuangan sudah membicarakan itu. Bu Sri Mulyani sudah sempat untuk fintech ya. Fintech tidak akan bisa growth kalau tidak ada aturan-aturan yang membuat mereka agak bisa bermanuver gitu. Tetapi masih dalam kotak itu. Di Kementerian Keuangan ada seperti itu. Nah, mungkin itu bisa ditarik ke daerah. Iya, ditarik ke daerah atau seperti apa itu bapak-bapak yang di pemerintahan yang lebih paham. Baik, ini menarik sebenarnya, tapi waktu kita sangat terbatas. Mungkin Mas Aris closing statement terkait tentang harapan kita ke depan, bagaimana proyek perubahan yang Mas Aris gagas ini, sebagaimana Mas Ahmad tadi bilang, ada jaminan
untuk memberikan ruang kepada birokrasi kita sehingga membuat inovasi-inovasi baru yang ke depan bisa menjadi harapan kita semua. Iya, saya berharap bahwa semua para ASN yang dididik dan dilatih di tempat kami di BPSDM Jawa Timur semua melakukan inovasi yang terbaik. Minimal mereka adalah membuat sesuatu inovasi yang replikasi tapi mengembangkan. Dan itu nantinya ke depan adalah menjadi harapan semua pemerintah daerah. Karena kebetulan ini kan yang masuk bukan hanya di Jawa Timur, ini bukan Pemprov Jatim juga, bukan kabupaten kota di Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia masuk di BPSDM Jawa Timur. Kalau mereka sudah berkolaborasi menjadi satu, saling memberikan informasi tentang potensi daerahnya, saya yakin ini akan menjadi embrio yang sangat baik buat daerah-daerah lain. Terutama yang CPNS yang saat ini mengikuti Laksa, yang saat ini mereka lagi dididik dan dilatih di tempat kami, mereka ada 11.300. Kita bayangkan 11.300 mendapatkan inovasi yang terbaru. Itu kalau kita seleksi nanti, kita kembangkan nanti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa buat Indonesia ini, bukan hanya Jawa Timur. Saya mendapatkan kemarin ada satu inovasi dari guru yang sangat luar biasa, bagaimana mereka bisa mendapatkan sinyal dengan situasi daerah yang tidak punya tower gitu ya. Itu sangat luar biasa juga. Saya nggak ngebayangkan mereka bisa berinovasi seperti itu buat anak didiknya yang di masa pandemi ini tidak bisa masuk sekolah. Itu salah satu luar biasa. Itu contoh bahwa ASN kita ternyata sangat luar biasa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan pelayanan kepada masyarakat. Oke, Mas Ahmad? Iya, saya rasa kita harus support ya jika ada suatu inovasi, ada arah menuju perbaikan, terutama di sisi birokrasi, karena sangat amat ngefek ke kita sebagai masyarakat. Sangat mengapresiasi. Terus itu tadi yang saya yang saya titipkan, kalau bisa disampaikan mungkin itu tadi, karena pelatihan terus memberikan suatu dorongan untuk berinovasi itu juga ada civisnya, ada hal yang efek negatifnya jika itu nggak match dengan realita mereka nanti saat di lapangan. Itu demotivated. Daripada kayak gini aku udah dilatih seperti ini, tapi tidak dikonfirmasi dengan kenaikan jabatan atau apa. Sebelah saya ini nggak ada inovasinya, tapi karirnya lebih cepat, ya kan? Nggak merit base itu, tidak inline antara apa yang dilakukan dengan situasi di sebelahnya, dan itu terjadi karena saya. Nah, harus inline, harus linear ya, itu pesan saya yang kedua. Terus itu tadi, kalau nggak gitu nanti akan demotivated, jadi problem juga. Akhirnya perubahan inovatif yang kita harapkan hanya wacana akhirnya. Dan untuk masyarakat ya harus suudon gitu. Harus suudon. Karena ada contoh dulu nih, Mas. Mungkin tidak di pemerintahan ya, tetapi ini adalah satu contoh bahwa inovasi yang dilakukan belum tentu berhasil dan itu gagal ya. Dan waktu itu cemoohan masyarakat. Waktu Pak Dahlan Iskan bikin mobil listrik, ya kan? Dalam segi peraturannya nggak bisa dikasih izin. Kenapa? Loh, terus emisinya gimana? Saya nggak bisa ngecek emisi loh. Ini mobil listrik nggak ada emisinya ya, listrik kok diharapkan dites emisi ya kan? Artinya kan masalah peraturannya belum siap. Bayangkan waktu itu ada sandbox regulation untuk mobil listrik, tidak perlu ada uji emisi, ya kan? Karena memang tidak relevan gitu kan. Satu, terus yang kedua dari sisi masyarakat juga, waktu ada kecelakaan dan lain-lain, uangnya mencemooh juga banyak. Jadi dari dua sisi ya, dari dua sisi kita harus mengapresiasi, mendorong ASN, pemerintahan untuk berinovasi dan memberikan mereka ruang dengan peraturan, dengan hukum yang jelas sehingga tidak ada kriminalisasi. Karena waktu itu Pak Dahlan Iskan juga kan dikriminalisasi kan ya, ada beberapa yang, iya kan. Nah ini kalau kita bawa ini kan ASN-nya nanti nggak jadi aku ngene wis gitu kan. Iya betul. Jadi itu yang juga masyarakat harus terbiasa dengan inovasi. Itu harus bisa melihat positif side-nya. Nah, ini juga sulit sekali karena memang society kita itu low trust society dibandingkan saya belajar di Belanda.
kepercayaan kepada orang lain tuh lebih tinggi di sana kan, sehingga lebih banyak husnudon. Kalau di sini nunggu salahnya orang dan seneng gitu kalau digebukin. Nah itu kan, nah itu juga ya kita mendorong masyarakat juga sama-sama belajar bahwa inovasi kadang-kadang juga gagal, tetapi lebih baik melakukan daripada tidak. Ya. Saya pikir ini kata penutup dari Mas Ahmad cukup menarik. Lebih baik melakukan gagal dan akhirnya juga berhasil. Ya. Saya pikir dialog kita cukup produktif, sahabat pustaka, bahwa undang-undang ASN memberikan ruang kepada para birokrasi kita untuk selalu berinovasi. Ruang untuk kita terus berkarya itu sangat terbuka. Hanya butuh dukungan iklim yang lebih kondusif, merit system yang betul-betul bisa dijalankan dengan baik, dan masyarakat juga harus mulai adaptif terhadap inovasi-inovasi baru yang mungkin sangat berbeda. Tetapi kita memang ke depan harus menemukan jalan baru untuk bisa mengakselerasi kebermajuan kita itu bisa lebih cepat. Khususnya Jawa Timur, memang pelayanan publik sudah sangat baik, tetapi kita tidak hanya puas di situ, karena faktanya Jawa Timur juga masih membutuhkan kebermajuan yang lebih cepat lagi. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian sahabat pustaka dimanapun Anda berada. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.